Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali untuk sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id bareng saya Prayoga pastinya ya teman-teman. Dan apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sobat semuanya juga dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian dilancarkan untuk semua urusan dari teman-teman semuanya. Amin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang market kripto kembali, dan juga ada salah satu token kripto yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yakni The Grab atau GRT ya teman-teman, yang mana ini juga kemarin sempat di request oleh salah satu teman kita yang katanya udah beli GRT tapi nyangkut ya teman-teman. Kalau bicara masalah nyangkut, saya kira banyak banget yang nyangkut untuk saat ini ya. Nah, kira-kira pantas nggak untuk beli lagi di bawah? Sekarang kan GRT lagi di bawah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Yang intinya buat teman-teman yang pengen trading kripto atau beli kripto buat jangka pendek, saya kira kurang cocok ya. Kecuali untuk teman-teman hold sekitar 2, 3 ataupun 4 tahun ke depan, saya kira ini waktu yang tepat. Karena kripto itu lagi diskon banget ya teman-teman. Cuman kalau melihat fundamental daripada Bitcoin itu masih kemungkinan masih bisa turun lagi ya, apalagi kemarin tuh terjadi pengiriman besar-besaran ya dari wallet-wallet ke exchange, yang artinya kemungkinan besar perdagangan Bitcoin di exchange itu masih akan ada aksi jual lagi ya. Ya itu cuman berita-berita yang beredar sih, tapi untuk kondisi pastinya seperti apa kita nggak pernah bisa maksiin ya teman-teman, karena kenaikan dan penurunan harga kripto itu nggak bisa ditentuin satu dua whale saja nggak bisa, tapi market secara keseluruhan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk token The Grab atau GRT, apakah ini masih potensial atau tidak. Sekilas tentang The Grab ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar The Grab atau GRT, atau baru pertama kali pengen tahu seperti itu. GRT ini adalah sebuah token kripto yang bergerak di bidang indexing data, menyediakan data, dan juga menghasilkan data penelusuran dari dunia kripto teman-teman. Jadi istilah lainnya The Grab atau GRT ini sering disebut juga dengan Google-nya dunia kripto atau Google-nya blockchain ya teman-teman. Secara fundamental sebenarnya The Grab ini masih cukup bagus karena banyak info-info baru dan juga banyak event yang diadakan seperti itu. Selain itu The Grab juga sudah bermitra dengan koin-koin yang gede lainnya ya, seperti Phantom dan juga yang lainnya. Jadi secara fundamental sebenarnya cukup bagus, dan juga secara developer orang-orangnya juga cukup terkenal seperti itu ya teman-teman. Akan tapi kalau kita lihat harga The Grab waktu 24 jam terakhir GRT ini turun 3% ya sama dengan market kripto yang lainnya, tapi secara market keseluruhan The Grab ini sebenarnya sudah lebih rendah daripada harga rilisnya dulu di tahun 2020 akhir teman-teman. Nah, jadi rilis di tahun 2020 akhir The Grab itu sekitar harganya 3.600 ya, ini dalam bentuk rupiah. Pernah tertingginya di 32.000 dan sekarang nyungsep di 1.440. Makanya ini marketnya nyampe merah ya, artinya ini sudah di bawah harga terendahnya dahulu teman-teman ya, di bawah harga rilis. Makanya banyak juga kemarin yang di Twitter juga saya lihat komentar-komentarnya mengatakan bahwa The Grab ini rug pull ya. Sebenarnya kalau dilihat dari persaingan dunia kripto sekarang ini memang agak susah sih untuk The Grab, karena banyak juga kripto-kripto bagus, banyak juga kripto-kripto baru yang lebih hype ya teman-teman, yang lebih banyak dibicarakan seperti itu. Sehingga untuk The Grab sendiri menunggu event-event besarnya dia ya. Kalau nggak ada event besar, saya yakin akan cukup sulit ya untuk naik seperti itu. Kita lihat untuk di peringkatnya sekarang The Grab itu ada di sekitar, yang jelas di atas 50 ya. Coba kita lihat saya pasnya berapa gitu. Di berapa The Grab. Coba kita lihat. Nah, ini ya 59. Ini masih di atas Phantom sebenarnya untuk market cap sekarang. Tapi kalau kita lihat fundamental ke depan antara Phantom atau The Grab, orang-orang mungkin lebih condong ke Phantom kali ya. Karena lebih banyak dibahas kayak gitu. Untuk The Grab ini agak sepi ya teman-teman. Kecuali ada event gede ya sekali lagi. Nah, ini market capnya sendiri 672 juta miliar US dollar.
belum ada 1 triliun, belum ada 1B. Sorry, 672 juta dolar ya. Apaan sih 672 juta miliar dolar? 672 juta dolar ya. Belum ada 1 miliar dolar. Jadi sebenarnya dari market cap-nya udah mengecil banget ya untuk The Grab ini. Gak cuma The Grab sih sebenarnya. Semua market kripto juga mengecil ini ya. Bahkan Bitcoin aja udah sampai 389 miliar ya. Gak nyampe ribuan teman-teman. Dulu itu nyampe ribuan miliar ya. Oke, kita lihat di websitenya The Grab. Teman-teman bisa kunjungi di thegrab.com. Ini adalah websitenya. Jadi secara garis besarnya The Grab ini bertugas untuk melakukan indexing ya teman-teman. Grafik atau The Grab itu kan artinya grafik ya teman-teman. Jadi menyediakan grafik kayak gitu. Adalah protokol yang pengindeksan untuk menanyakan jaringan seperti Ethereum dan IPFS. Jadi memang The Grab ini berdiri di atas jaringan ERC20 ya teman-teman, yang melakukan pengindekan untuk token-token atau kripto yang juga rilis di ERC20. Nah, ini subgraf dapat disusun menjadi grafik global dari semua informasi publik dunia. Data ini dapat diubah, diatur, dan dibagikan di seluruh aplikasi bagi siapa saja untuk melakukan query hanya dengan beberapa penekanan tombol. Ya, intinya urusannya masalah data ya teman-teman untuk The Grab ini, pengindekan dan lain-lain ya. Nah, ini Web3 adalah tumpukan baru, jadi bergerak di bidang Web3 juga. Dan kalau kita lihat di bawah ini ada DeFi, kemudian kita bahasa Inggris saja, ada governance, grant and philanthropy, marketplace juga ada, entertainment, sosial. Ini mungkin dari project-projectnya ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di The Grab ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ini hosted service, ini adalah yang sudah menggunakan jasa dari The Grab, mungkin seperti itu ya. Kalau kita lihat ada Polygon, ada BNB juga, kemudian Avalanche, Arbitrum, Phantom, ada token-token yang cukup terkenal di sini ya seperti Phantom, Polygon, kemudian Harmony dan lain-lain ya. Nah teman-teman bisa cek di sini untuk developernya, kemudian indexernya, kurator dan delegator. Di subgraph studio ini ada Grab Explorer dan juga hosted, kemudian recommended reading ini tentang berita-beritanya terbaru seperti itu. Live produknya itu ada Uniswap, kemudian Synthetic, Decentraland dan juga Aragon. Jadi secara build dari The Grab ini merupakan token yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang cukup terpercaya ya teman-teman. Jadi untuk diinvest untuk jangka panjang saya kira masih ada harapan ya. Buat teman-teman yang kemarin tanya apakah rug pull apa enggak, itu jawabannya adalah enggak, dan juga masih ada harapan seperti itu ya untuk jangka panjangnya, apalagi sekarang ini diskon banget. Tinggal nunggu harga Bitcoin membaik aja teman-teman. Kemudian di Twitter itu sebenarnya masih aktif banget ya untuk kegiatan daripada si The Grab ini. Event-event seperti itu. Kemarin di 7 jam yang lalu kalau kita lihat di sini ada Web3 akan menjadi sangat nyata ya dengan Geo yang dibangun di atas Grab protokol. Jadi untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain tuh masih sering terjadi ya teman-teman. Nah ini ada berita lagi dari Gratic. Ini staking kelihatannya ya. Hari delegasi 50 teratas, delegator mempertaruhkan melakukan staking 17 juta GRT ya teman-teman, kemarin pada tanggal 16 Juni. Jadi ada juga orang-orang yang melakukan staking ya seperti itu. Ini ada berita dari seperti yang baru saja diumumkan oleh Eva Belin, hibah senilai 12 juta telah diberikan kepada Graposits ya, kontributor pengindeks lama, untuk menyediakan penelitian pengembangan inti dalam ekosistem The Grab. Jadi kegiatan-kegiatan dalam The Grab ini terlihat masih ada teman-teman, jadi belum rug pull ya. Kita tinggal menunggu event besarnya aja. Yang pertama mungkin ada apa kedepannya seperti itu. Yang kedua adalah tinggal menunggu market dari Bitcoin membaik aja sih. Kemudian ini ada event lagi kemarin ya, ini 17 Juni tepatnya kemarin. Grab Foundation mensponsori $10.000 di ETH New York ya minggu depan. Buatlah dengan The Grab agar memenuhi syarat ya. Jadi
melakukan sponsorship seperti itu ya terhadap ETH Global, ETH New York ini ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman review dari saya mengenai The Grab. Kalau teman-teman mau beli misalkan ya, ini menurut saya aja ya, itu memang sekarang ini waktunya diskon banget, tapi sediakan ya 30% kayak gitu ya masuknya ya teman-teman, jaga-jaga kalau masih turun lagi. Sebenarnya ini harganya cukup murah kalau untuk hold jangka panjang ya, misalkan 30% masuk tuh, kemudian nunggu Bitcoin lebih hancur lagi karena kemungkinan akan seperti itu ya, kemungkinan besar mungkin 1 atau 2 kali lagi Bitcoin. Kalau memang prediksinya kan ada kemarin analis yang mengatakan sampai dengan 13.500 dan 10.000. Nah, belum ada yang mengatakan di bawah 10.000 teman-teman. Jadi kemungkinan besarnya dia di area situ itu paling parahnya. Dan sekarang untuk kita masuk itu bisa 30%, kemudian kalau Bitcoin turun lagi kita ikutkan 30%, dan terakhir 30%. Itu kemungkinan besar skenario kedepannya seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu aja untuk informasi dari saya. Ini hanya pendapat pribadi saja ya tentang The Grab. Sebenarnya ini cukup bagus seperti itu, seperti yang saya bahas tadi untuk poin-poin pentingnya. Terima kasih buat kalian yang pengen request token apa yang pengen dibahas, silahkan komentar aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.